Jawabnya Abu Hasyim gini. Ada'ul amal li ajlin nas syirk wa tarkuhu li ajlin nas riya. Melakukan amal soleh supaya dipuji manusia musyrik. Meninggalkan amal supaya tidak dipuji manusia itu riya itu. Contohnya gimana contohnya? Sholat di Sunda Kelapa di depan sendiri, softnya depan sendiri supaya kelihatan dipuji musyrik. Sholatnya di belakang sendiri supaya nggak kelihatan orang, riya. Sedekah 10 juta supaya tertulis paling banyak, musyrik. Sedekahnya nggak usah ditulis namanya lah, fa'il khair, hamba Allah, riya. Baca Qur'annya keras supaya didengar enak suaranya, tajwidnya, murattal tartilnya, supaya orang memuji saya, musyrik. Baca pelan-pelan, nanti malu kalau dipuji orang nanti kayak apa? Riya. Nengok orang sakit, menghadiri undangan perkawinan supaya aduh kalau nggak berangkat apa kata orang, musyrik. Belakangan sajalah nengoknya, nanti jangan dikira saya paling riya. Yang benar apa? Yang benar orang itu harus di X. Orang manusia harus di X merah. Di depan, di belakang, di tengah sholatnya 10 juta, nyumbangnya 5 juta, 1 juta 10 ribu lillahi ta'ala. Kenapa orang masih jadi pertimbangan? Manusia saja jadi pertimbangan. Supaya dipuji orang, supaya tidak dipuji orang. Malu sama orang, gak enak sama orang, segen sama orang. Loh, orang dipertimbangkan. Manusia itu termasuk saya juga keluar masuk 2 kali dari tempat alirannya kencing kok. Sombong apanya sih manusia itu? Saya itu 2 kali dikeluarkan dari tempat itulah, pokoknya tempat kotor-kotor itu 2 kali saya. Pertama dari ayah, kedua dari ibu. Dua-duanya kotor semua aliran itu, kecomberan semua itu. Gitu, sombong amat sih. Jadi kalau dipuji manusia jangan bangga. Wong yang muji sama dengan saya kok. Masih makan nasi, masih makan jengkol. Dicaci manusia, jangan minder. Wong yang nyaci saya juga makan jengkol, makan terasi. Sambal terasi, ngapain minder? Paham betul? Paham gak? Jadi sedekah 10 juta bukan karena orang. Sedekahnya 1 juta bukan karena manusia. Sholatnya di depan, tiap waktu di depan bukan karena minta dipuji manusia. Sholatnya di belakang bukan karena malu pada manusia. Tidak. Menghadiri acara di depan boleh, di belakang boleh, di tengah boleh, tapi lillahi ta'ala, bukan karena perhitungan manusia. Kebanyakan kita begitu. Baru malas saya mau nengok orang sakit ini teman saya, tapi kalau saya nggak datang apa kata orang? Malas menghadiri undangan perkawinan. Pagi-pagi sudah, tadi baca zuhur ada lagi. Misalnya menghadiri undangan perkawinan, ini malam ini saya ada lagi nih di Balai Kartini misalkan atau di sana Sudirman. Kalau nggak datang, apa kata orang? Lu orang. Dan perilaku kita kalau masih apa kata orang, itu berarti masih musyrik. Menghindari kata orang berarti riya. Cari kata orang musyrik, menghindari kata orang riya. Udah paham? Aduh, 2 menit tadi udah paham. Cerdas-cerdas orangnya. Luar biasa. Saya dulu 4 tahun belajar gini, ibu 2 menit udah paham. Nah itu Abu Hasyim ngajari Sufyan Tsauri, imam mujtahid. Sufyan Tsaurinya ini ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, Imam Sufyan Tsaurinya. Nah ngaji kayak gini sama Abu Hasyim Al-Kufi, termasuk orang ketiga yang terkenal mempunyai laqab sufi. Nah sekarang orang pertama kali mendefine tasawuf itu siapa? Orang namanya Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi. Mati wafat tahun 200 Hijriah. Beliau bapaknya masih orang Majusi. Namanya Fairuzan bapaknya. Kemudian masuk Islam. Masuk Islamnya di tangan Imam Ali Ridho Ibn Musa Al-Kazim Ibn Ja'far Shadiq. Ali Ridho itu kuburan di kota Mashhad. Dari Tahran 1000 km. Naik pesawat 1 jam. Itu kuburannya kubahnya emas. Dan kalau setiap pada sholat, terutama sholat duhur, makan semua. Jamaah itu makan semua, gratis. Sunda Kelapa makan, ada makan nggak ya?
Mau nggak kalau ada pengumuman besok pada zuhur kita sholat makan bersama imam dengan sate. Besoknya ada pengumuman ya, makan siang kali ini gulai Surabaya. Senang saya kira. Saya selalu jamaah di sini nanti. Jadi di Masjid Ali Ridho di Mashhad itu di Taharan, setiap pada zuhur semua jamaah makan gratis. Dan makannya betulan itu. Bukan sembarangan, tapi betul-betul enak. Dan saya ke sana kebetulan 2 kali zuhur terus, saya makan terus ya. Memang carinya supaya makan. Ada rumah sakitnya, ada sekolahannya, ada pendidikannya, gratis semuanya. Itu kuburannya Imam Ali Ridho Ibn Musa Al-Kazim Ibn Ja'far Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Mahfud Al-Karhi ini mendefinisikan tasawuf begini. Tasawuf ialah bahasa Arabnya begini. Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su min aidil khalaiq. Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Apa Bu? Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9 masih koma lagi nih, masih koma lagi nih. Masih koma lagi. 0,9 lagi, masih satu lagi koma lagi nih. 0,9 palsu semua isinya ini. Jilbab palsu, kopiah palsu, dasi palsu, doktor palsu, kiai palsu, khotib imam palsu. Paham enggak? Ibu pakai jilbab, betul hatinya berjilbab? Alhamdulillah. Kalau ada orang laki-laki ganteng nggak lirik, ya udah tua ya nggak lirik, udah masih muda lirik. Kalau ada uang numpuk nggak lirik. Kalau diajak belok-belok dikit nggak mau. Uang numpuk nggak maunya tuh kepaksa, takut polisi apa malu kalau ketahuan apa emang karena itu nggak benar jadi kita nggak ngambil. Itu mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Padahal di dunia ini isinya palsu semua ini. Saya ini kopiah ini palsu ini. Biar dianggap jadi kiai aja usah kayak kopiah. Hatinya nggak karu-karuan. Jubah palsu, gamis palsu. Suatu ketika ada orang berangkat Jumatan pakai gamis, pakaian Arab, bawa tasbih, sorbannya besar. Di tengah jalan digigit anjing. Anjing dipukul. Anjing lapor pada Tuhan, saya sakit Tuhan. Kenapa dipukul Pak Haji yang berangkat Jumatan itu? Stop Haji. Kata Tuhan, stop dulu Haji. Kenapa kamu pukul anjing? Ya, karena dia gigit pakaian saya. Nah, sekarang anjing tanya, kenapa kamu anjing gigit pakaiannya Pak Haji itu? Saya pikir, kata anjingnya ini, saya pikir orang yang pakai gamis, bawa tasbih, sorbanan, bawa sajadah, nggak punya marah. Masih marah juga. Terus Tuhan tanya lagi pada anjing, kamu kok sejauh itu sih? Apanya namanya? Berpikirnya kok jauh itu sih anjing? Siapa guru kamu itu? Dari mana guru ngajinya kamu anjing? Itu hasil tafakkur, tadabbur, ta'ammul, kontemplasi saya sendiri. Waduh, kalau gitu kan Tuhan, kamu jauh lebih makrifat dari para Pak Haji itu. Silahkan pakai jubah, pakai gamis, tapi lillahi ta'ala. Silahkan pakai celana, pakai dasi, lillahi ta'ala. Silahkan pakai jarit apa? Pakai kain gitu lah, Mas. Pakai kain, pakai celana, pakai apa monggo asal nutupi aurat. Yang penting lagi niatnya lillahi ta'ala. Jangan pakai jilbab biar kelihatan Islam yang taat. Imra'atun sholihatun. Tapi pakai jilbab tapi selalu ngumpet-ngumpet menceritakan kejelekannya suami, ambrol jilbabnya itu. Enggak percuma aja. Jilbab rapet tapi kalau dengan tetangga jelek-jelekin suami saya, wah ambrol jilbabnya. Begitu pula bapak sama aja, bapak juga sama. Pakai kopiah pakai suka lirak-lirik, ambrol kopiahnya itu. Jadi bukan masalah kopiah atau jilbab. Masalah adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Nah, ayat Al-Qur'an firman Allah dalam surat Fatir nomor berapa ayatnya cari sendiri. Enakan banget sudah suratnya saya tunjukin. Cari sendiri. Bukan kayak enakan, saya nggak tahu ayat nomor berapa. Nomornya nggak tahu tapi apal.
Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, kamu jangan terpedaya oleh tipuan-tipuan duniawi. Harta, jabatan, hawa nafsu. Gampang enggak itu? Gampang. Mengertikannya tuh gampang, memahaminya tuh mudah. Kamu jangan membanggakan harta. Ya iya, harta dibanggakan. Sebentar lagi kalau nggak harta ninggalin kita, juga kita ninggalin harta kok. Kamu jangan membanggakan jabatan, pangkat. Ya iya, jabatan cuma formalitas saja. Hakikatnya manusia bukan jabatannya. Banyak jenderal yang hatinya nggak karu-karuan, penakut, minder, khawatir, was-was, tidur sulit. Jenderal bintang 4. Ada tukang beca, tukang kulit, tukang sapu, tidur nyenyak. Ayo enak mana ayo? Enak mana ayo? Ya betul. Ibu jawabnya jenderal tidur nyenyak. Waduh, luar biasa. Nah, yang kedua yang paling sulit, yang rumit, yang pemahamannya perlu apa? Pemahamannya perlu dalam. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu terpedaya, tertipu oleh tipuan jebakan dengan mengatasnamakan Allah. Itu yang sulit. Ketoe, apa ketoe itu? Kelihatannya lillahi ta'ala padahal tidak. Kelihatannya demi Islam, demi masjid, demi Allah, demi Rasulullah, padahal hawa nafsu. Kelihatannya demi rakyat, demi bangsa, padahal demi egonya, demi hawa nafsunya, demi ambisinya. Ini yang kedua, ini yang paling sulit dihindari. Kelihatannya bela Islam, kelihatannya berjuang untuk Islam. Jadi ketua NU, ketua Muhammadiyah, takmir masjid Sunda Kelapa. Oh, mengabdi, pengabdian, ibadah, gombal ibadah. Coba nggak digaji, lari semua. Ya saya juga sama, bukan lagi. Saya juga sama. Dikira saya kalau ngomong gini cuma jelek-jelekin, Bapak enggak, saya juga sama begitu. Mau kemana? Dakwah. Padahal mau ceramah supaya dapat amplop. Bilang dakwah. Gaya sekali bahasa dakwah. Ini saya ditunggu umat ini. Umat apa? Ngamen aja umat. Nah amplop itu kalau tipis, doif. Kalau tebal, soheh. Kalau tipis tapi yang memberi itu perempuannya cantik, soheh li ghairi. Itu ilmu mustalah hadis, Bu. Hadis ada doif, ada soheh. Ada hadis doif tapi ada pendukungnya. Bisa jadi soheh dari doif. Soheh li ghairi namanya. Soheh karena faktor lain. Nah kalau amplop tipis tapi yang ngasihkan itu panitianya anak perempuan cantik, guyang-guyu, mesam-mesem. Wah itu soheh li ghairi itu. Enggak apa-apa lah, tipis enggak apa-apa. Jadi yang paling berat itu wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kelihatannya berjuang lillahi ta'ala, ibadah, dakwah, mengabdi, padahal demi hawa nafsunya supaya saya terkenal. Nah, orang kayak gini biasanya kalau ngobrol 5 menit, ngucap sayanya 200 kali. Pak tinggal di mana, Pak? Saya di Menteng. Gimana Menteng itu? Wah, dulu nggak ada orang sholat, nggak ada orang baik. Setelah saya tinggal di situ, alhamdulillah, mulai ada orang sholat. Terus sekarang Bapak di mana? Yang aktif nih, jadi saya di Sunda Kelapa. Gimana di Sunda Kelapa? Waduh, tadinya nggak karu-karuan, nggak bersih, kotor, nggak disiplin. Setelah saya jadi, alhamdulillah, saya udah dua. Terus Bapak di mana, Pak? Saya di NU atau di Muhammadiyah lah. Saya ikut di Muhammadiyah atau di NU. Gimana NU di Muhammadiyah? Waduh, nggak karu-karuan dulu, nggak ada aktivitasnya, sepi saja. Setelah saya, alhamdulillah sekarang. Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu nggak ada pengajian, ibu-ibu nggak ada, itu cuma paling ibu arisan, nganggur, hura-hura, aerobik paling. Sekarang setelah saya ikut, alhamdulillah. Jam berapa kali saya? Udah berapa kali saya tadi? Anak-anak muda gimana anak-anak muda? Waduh, tadi nggak ada anak muda ngerti agama, anak muda ngerti akhlak. Setelah saya pegang, alhamdulillah. Berapa kali udah? Ngobrol 5 menit, sayanya itu 2. Kalau nggak ada saya, wah itu kan saya udah saya katakan ternyata. Kan dari saya itu ide itu. Saya udah kasih tahu, dia nggak nurut. Maka dia nggak nurut saya, dia celaka, dia kualat saya. Coba dia tuh ngikut saya, dia sukses. Kan saya kasih tahu, dia nurut apa kata saya. Maka saya ini dari dulu saya katakan, dulu saya ngomong gini ikhlas. Saya tuh nggak minta apa-apa. Saya 5 menit saya ping 200.
Itu bukan alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Segala puji bagi aku, li itu aku. Segala puji bagi saya. Dikira yang punya saya cuma ente dewe apa? Yang lain juga punya saya. Orang lain juga punya saya, tapi dia anggap dia sendiri yang punya saya. Kalau nggak ada saya, masih sudah kelapa ini, maka saya jadi. Kalau saya kan udah kasih tahu. Lah saya ngomong ini ikhlas. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi dia nggak nurut. Lah itu akibat dia nggak nurut saya. Maka saya katakan, oleh karena itu saya. Oleh karena itu saya dan coba 70 tahun mati, bisa nggak ngomong saya? Nggak usah 70 tahun, siapa tahu nanti malam mati nggak bisa ngomong saya udah. Pelan-pelan ngomong saya itu pelan-pelan, Bu. Ini HP saya nih, HP saya, jangan keras-keras. HP saya. Siapa tahu nanti malam nggak bisa ngomong HP saya, nggak bisa. Mobil siapa ini? Mobilku. Aduh, jangan keras-keras kunya. Besok pagi siapa tahu nggak bisa ngomong mobilku, karena udah mati. Ku nggak bisa ngomongku. Dikira mati jauh banget apa? Nah itu. Jadi hakikatnya orang hidup ini adalah, atau mari kita berusaha agar kita itu hidup benar-benar di atas rel yang hak. Betul-betul mengetahui hakikat hidup itu apa. Hidup itu apa hidup itu. Nah mari kita jauhi kepalsuan. Hidup bukan hanya simbol, bukan hanya manuver, bukan hanya yel-yel, bukan hanya pamer, bukan hanya legal formal, bukan hanya bintang di sini, bukan. Oke, bintang di sini iya, tapi hatinya juga perwira. Bukan hanya kopiah, hatinya juga berkopiah. Bukan hanya doktor, ilmunya juga pas seperti gelarnya doktor itu. Itu maksud saya. Bukan hanya imam, tapi juga betul-betul imam jadi panutan. Bukan hanya ketua NU, tapi betul-betul juga bisa mengembangkan NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Itu namanya mencari. Lah, tasawuf itu mencari hakikat itu.